Mungkin dari Pak Duku sendiri ya alhamdulillah sangat welcome kepada kami Mas. Mungkin ya karena kita nggak jauh usianya Mas. Mungkin habis 11 12 gitu. Ada mungkin barang-barang keras nih. Kamu kesinggung. Daripada cuma tidur mendingan lihatin postur ke podcast sambil ngelantur postur nge-podcast sambil ngelantur. Oke, ketemu lagi di Postur. Tentunya ada saya Sastro Bijia dan nanti ada bintang tamu. Kenapa saya hari ini malam ini dandanan agak beda ya daripada biasanya ya. Mungkin pertama karena saya ya mengikuti fashion siapa yang akan saya ajak ngobrol. Yang kedua malam ini spesial banget. Kenapa begitu spesial? Karena tentunya ada yang spesial. Kita geser. Nah, kali ini kita ketemu dengan teman-teman dari Universitas Gadjah Mada. Gadjah Mada. Oke. UGM ya berarti ya? Oke. Dalam rangka Kuliah KKN. kerja nyata KKN. oh KKN ya, bukan kolusi dan nepotisme ya. Iya ya. Keren. Boleh ketawa Pak teman-teman. Oke. And then ini dari berapa hari yang lalu, berapa minggu yang lalu ini? Kami di sini itu udah dari tanggal 17 Desember 17 Desember ya. 2022 sampai sekarang udah 1 tahun gitu. 1 tahun cukup lama sekali. 2022 sampai 2000. Udah berarti udah punya keturunan ya berarti ya. Oke. Kita kenalan dulu nih teman-teman dengan siapa aja yang di kesempatan ini di event KKN ini join gabung di desa. Tentunya desa mana? Desa Demangrejo. Demangrejo ya. Oke. Nah, kita ke mas-mas dulu nih yang pakai gelas. Gelas. Ada Mas siapa? Halo, perkenalkan namaku Haidar. Oke, namanya Mas Haidar. Iya. Asal saya dari Solo. Solo. Terus kebetulan di kampus UGM saya berkuliah di Fakultas Peternakan dengan jurusan S1 Ilmu dan Industri Peternakan. Oke. Solo Centang apa Solo biasa? Solo Centang ya? Solo Centang itu bukan Solo tapi ngomongin Solo. Sukarjo kan gitu. Solo Corek. Ya kan orang bilang kayak gitu. Surakarta. Yang di tengah ada Mas siapa ini yang di tengah nih? Oke, perkenalkan Mas, nama saya Muhammad Amri, biasa Muhammad. dipanggil Amri. Amri. Ini kalau asal saya dari Riau, Sumatera. Tepatnya Kabupaten Siak. Iya kan. Ini dari fakultas apa? Kalau saya dari Fakultas Sekolah Vokasi, jurusannya Teknik Pengelolaan dan Perawatan Alat Berat. Tepatnya Teknik Mesin. Oh, teknik mesin. Oke. Berikutnya Mas siapa nih? Halo teman-teman semua, nama saya Igede Marcel Gian Madura. Mungkin bisa dipanggil Marcel, asal dari Purwokerto, Banyumas, Jawa Tengah. Dari fakultas? Fakultas Teknik, jurusannya Teknik Geologi. Geologi. Iya. Gede ya? Ada gede. Nggih. Itu berarti Bali ya? Ada ini Bali kayak gitu ada ya? keturunan ayah Bali, ibu Sunda. Bali Tapi kemana? saya di Jawa. Bali. Bali ke Jawa. Bali ke Bali ke Jawa. Oke. Kita masuk ke Nah ini nih, aku sering agak dredeg ini. Biasa nervous lah, insecure aja sih. Ada mbak-mbaknya. Colorful, beautify banget. Beautiful ya berarti ya. Beautiful and colorful. Oke. Mbak siapa nih? Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Halisti Ayu Azahra, biasa dipanggil Zahra. Asalnya dari Nganjuk, Jawa Timur. Kemudian dari Fakultas Peternakan sama dengan Mas Haidar. Oke. Lanjut. Sebelahnya. Oke, selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Rania Salsabila, biasa dipanggil Rania. Kebetulan saya cuman dari Banguntapan, Bantul. Tanggane dhewe. Dari teman-teman ini ada visi misi apa sih untuk ini? Untuk apa? Untuk datang ke sini ada misi apa kayak gitu ada nggak? Kalau dari saya kan mungkin KKN, PPM, UGM yaitu
dimana selain kita ditugaskan untuk membuat program kerja yang emang bertema disesuaikan dengan kampus, yang tema yang disesuaikan dengan kampus itu UMKM sama stunting. Jadi UMKM sama stunting. mungkin dari program kerja yang kami berikan kepada masyarakat nanti nggak jauh beda dari UMKM dengan stunting itu sendiri. Nah, tapi di KKN sendiri mungkin kalau menurut saya itu nggak harus berkaitan dengan program kerja yang kita akan lakukan di desa itu sendiri, tapi bagaimana kita berbaur ke masyarakat, bersosialisasi, dan istilahnya serawung dengan masyarakat juga. Belajar serawung ya berarti ya. Tetanggaan banget tadi tanggaku. Kalau seandainya nih ilmunya Mas Gede tadi ya, Mas siapa? Mas Marcel. Marcella ini diterapkan di kehidupan bersosialisasi tetangga, pedesaan, pedusunan kayak gini gimana ini? Ya mungkin sebenarnya geologi sendiri kan ilmu tentang bumi, yaitu berarti kita mempelajari tentang sejarah, tentang seisi bumi, tentang bagaimana terbentuknya bumi dan lain sebagainya. Ya mungkin kayak si filsafat kayak gitu ya. Ya, tapi lebih ke sejarah. Gimana membangun sebuah candi kayak gitu ya. Oke. And then Mas yang tengah nih. Oh, iya. Tadi di fakultas Kalau saya itu masuki fakultas sekolah vokasi karena sarjana terapan. vokasi untuk alat berat ya tadi ya, kayak manajemen mesin kayak gitu, atau mungkin dandani mesin itu, teknik mesin kayak gitu, bukan ya? Jadi kalau lebih spesifiknya kita terkait manajemen, terkait perawatan mesin itu sendiri. Tapi enggak ke arah teknik permesinan, misal apa ya, kayak benerin mesin kayak gitu enggak ya? Jadi sempat juga Masuk jadi ke situ juga. Sebelum saya KKN saya juga melaksanakan kegiatan magang, Pak. Secara spesifik kita dibagi lagi beberapa peminatan, kayak seperti di bidang nutrisi, pakan, kemudian sosial ekonomi. Nah kebetulan kalau saya sekarang ini lebih ke interestingnya di sosial ekonomi. Jadi sedikit banyak belajar tentang gimana marketing dan bisnis di peternakan, kemudian juga tentang sosialnya di bidang kebijakan. Saya fokusnya di bidang kebijakan, regulasi, pemerintahan, karena kemarin juga saya sempat magang juga Pak di Kementerian Pertanian. Nah kemarin saya membahas topik tentang kebijakan investasi di bidang peternakan. Jadi saya lebih interesting untuk membahas terkait kebijakan dari pemerintah itu bagaimana nanti sampai turun ke masyarakat, seperti itu. Oke. Teknik ngarit ada nggak? termasuk loh, jangan Kalau salah. itu lebih ke Mbak Zahra nanti, karena dia ambil di bidang spesialisasinya di pakan ya. Oke. Mbak Clara coba gimana? Zahra. Ya malam kok. Salah sithik ya ora apa-apa kok. Mbak Zahra, Ya, silakan. kalau saya dari Fakultas Peternakan ya, sama dengan Mas Haidar, untuk jurusannya atau prodinya sendiri itu di Ilmu dan Industri Peternakan. Nah, di prodi saya sendiri di Ilmu dan Industri Peternakan itu dibagi lagi seperti yang sudah disampaikan Mas Haidar tadi. Jadi nutrisi, kemudian ada produksi, kemudian ada juga sosial ekonomi. Nah, kalau saya sendiri fokusnya lebih ke nutrisi. Pelan-pelan. Jangan ngebut. Ini iya. kita tenang aja, enggak usah terbawa Kalau saya emosi. lebih fokusnya ke nutrisi, khususnya di hijauan pakan ternak. Nah itu kita belajar tentang apa aja pakan ternak yang bisa diberikan ke ternak, seperti ada 4 macam ya. Itu ada rumput, kemudian ada legum, kemudian ada forbs, dan ada juga wooden plant atau tanaman berkayu. Wooden. Oh, wooden. Ya maklum. Saya kan telinga Jawa. But I know buat tenang aja. Kembali ke sisi sebelah ini yang paling imut. Imut banget ya. Unyu. Iya, kebetulan tadi saya belum ditanyain fakultasnya apa. Fakultas apa? Oh iya, kebetulan saya dari Fakultas Ilmu Budaya, dari jurusan Sastra Inggris. Oh, sama dengan saya. Oh, mau salaman tapi lain muhrim. Saya sastra. Oh, sastra. Sastra bejat. Lo belum tahu. Oke. Mempelajari tentang apa sih untuk sastra Inggris? Kalau
Kalau untuk sastra sendiri itu apa ya, kayak pembagian fokusnya itu ada 3. Yang pertama itu literatur, yang kedua itu linguistik, dan yang ketiga itu translasi gitu. Translasi, penerjemahan kayak gitu ya. Iya, Agak di apa ya, disimpelkan dulu untuk apa, untuk deskripsinya agak disimpelkan bahasanya, jangan terlalu rumit, nanti kepala kami kemebul. Iya. Kalau misalkan literatur itu mungkin lebih, kalau misalkan teman-teman itu mau besoknya jadi kayak sastrawan atau penulis novel, itu masuknya ke literatur. Terus kalau buat teman-teman yang misalkan mau masuk ke misalkan ranah dunia product writing, kayak buat UI UX kayak gitu, masuknya ke itu aku tahu yang UI UX itu sering debat kan, Wak. Guyonan tuh itu Beda. Terus yang terakhir itu ada literatur, yang terakhir itu ada translasi. Itu kebanyakan mereka jadi kayak penerjemah tersumpah gitu untuk legal data. Legal data, misalkan kita disuruh kayak nge-translate kayak dokumen-dokumen yang berkaitan dengan hukum gitu. Hukum bisa sampai ke arah ranah hukum juga ya berarti ya. Urusan tentang ini, kalian kan ini bersama-sama ini ada 4 orang ya, 5 orang, sorry ya, 1 gak kelihatan. Maaf, ada 6 sih penampakan yang 1. Itu oke. Dari kelima teman-teman ini semua nih, ya kan? Kalian selama di sini nih nemu kenyamanan gak sih? Bentar dulu, ini nyaman dan apa dulu. Soalnya banyak yang nyaman tapi nggak jadian. Di ghosting akhirnya. Oke. Sekarang pertanyaannya kayak gini. Senyaman apa kalian di sini? Satu-satu. Dari yang ujung sana, ujung lah. Oke. Kalau ditanya seberapa nyaman, mungkin bisa dibilang 10/10, Mas. Sangat nyaman. Ngetes banget. Tapi beneran. Karena apa ya, Mas? Dari sisi lingkungan, alhamdulillah masyarakat di Dukuh Demangan juga sangat welcome dengan kami. Jadi pertama kami bisa menemukan istilahnya keluarga baru di 50 hari selama KKN ini. Gitu. Jadi, prokernya apa? Proker kami itu secara garis besar tadi sudah disebutkan mengangkat tema tentang stunting sama UMKM. Yang tadi ya berarti ya. Nah, jadi proker yang kita jalankan juga tidak jauh-jauh dari tema yang sudah ditetapkan. Gitu. Nah, untuk dari stunting itu sendiri kita lebih berfokus ke sekolah dasar, teman-teman di siswa SD. Jadi kemarin kita melakukan beberapa program di sana seperti gerakan minum susu, kemudian juga sosialisasi dan penyuluhan tentang stunting, dan juga sedikit memberikan games lah seperti itu untuk teman-teman di SD. Kemudian untuk dari sisi UMKM, kita merambah ke masyarakat yang di daerah sini menjadi pelaku UMKM. Kita menyasar ke Desa Prima, ibu-ibu di Desa Prima. Tadi juga sudah dilakukan pertemuan, kita bantu untuk sosialisasi di bidang marketing, kurang lebih seperti itu. Keren banget. Itu sih. Terus dari sisi kami yang di di klaster peternakan, karena kita 2 orang ya, lebih banyak dibanding. Berarti banyak sering yang main ngarit juga ya berarti. Ya. Keren banget toh. Kalau dari sisi peternakan, kemarin kita menyasar di gabungan kelompok ternak, Mas. Gapotan, ya. Ternak dan tani. Kita kemarin membantu sedikit memberikan bibit untuk pakan. Jadi ada dosen kami ada inovasi pakan terkait hijauan pakan. Nah, itu bibitnya kemarin kita buat percontohan untuk warga masyarakat yang ada di sini. Harapannya bisa nanti muncullah kemandirian masyarakat yang ada di sini untuk bisa berupaya mencari hijauan pakan seperti itu. Keren banget, Pak. Keren banget. Kenyamanan, Mas, yang di tengah. Mas siapa tadi? Aku lupa namanya. Faktor usia, maklum. Mas Amri ya. Nyaman banget nggak sih di sini? Dan tolong apa sih kesan dari sekian hari di sini? Kalau dari kata-kata ya mungkin nyamannya itu ya nyaman banget. Tapi nyaman nggak harus jadian. Serius.
Serius, nyaman banget ya. Nyaman banget, cuman yo ternyata bukan orang gitu mas, cuman nama tempat. Oke. Menurut ini nanti bisi-bisi soalnya nanti bisa dipotong tuh. Pak gue sini gimana? Responnya baik nggak? Respon bagus nggak? Tapi kalau ini kayaknya nggak perlu dipotong mas. Wah, Ini kayaknya perlu tahu semua. Mungkin semua orang sudah tahu juga mas. Nek sama saya udah musuhan. Sama saya tuh musuhan. Mungkin dari Pak Duku sendiri ya alhamdulillah sangat welcome kepada kami mas. Oke. Mungkin ya karena kita nggak jauh usianya mas. Mungkin habis 11 12 gitu. Ada mungkin barang-barang keras nih. Ini kamu kesinggung. Dari warga sendiri gimana, Mas Amru? Alhamdulillah dari warga juga seperti itu terkait dengan menyambut kami bagaimana itu ya mereka kayak lebih mengajak kami gitu mas untuk kesini. Jadi mereka kayak berharap kami selalu gabung dengan mereka begitu mas saking karena mereka ingin sekali mungkin kami bareng dengan mereka terus di setiap kegiatan seperti itu. Mas Gede, punya tanggapan khusus mungkin kepada masyarakat di dalam Oke. Ya mungkin berawal dari ya mungkin kan kalau KKN kan waktunya kan pas liburan. Ya mungkin awal-awal KKN agak gak seneng, maksudnya ibaratnya aduh liburan masa KKN nih gitu kan pasti kayak ya rasa-rasanya berat buat tinggalin liburannya. Tapi setelah melaksanakan KKN, bertemu teman-teman, terus emang baru ketemu teman-teman kan pas KKN. Jadi kami ya tahu sifat satu sama lain juga, KKN juga kan. Nah terus ya di situ alhamdulillah juga teman-teman ya saling mengerti satu sama lain juga lah, support satu sama lain juga. Jadi ya chemistry-nya dapat gitu ya. chemistry-nya dapat, menimbulkan kenyamanan ya, nyaman semua juga. Oke. Terus untuk warga sendiri ya alhamdulillah juga akibatnya mungkin banyak kegiatan juga di Padukuhan. Terus akibat adanya kegiatan itu mungkin kita sebagai sarana juga buat berkumpul. Jadi ya dari warga pun juga ramah, juga welcome kami juga. Jadi kami pun nyaman di sini juga sih mas. Ibaratnya udah jadi keluarga sendiri juga. Keluarga sendiri juga Nah, gitu ya. Oke. sore-sore pun pasti itu ya sering nongkrong bareng warga, cerita-cerita di warung di situ. Kami ya itu sih mas, benar-benar ya nemu keluarga baru. Jadi ngerasa pas KKN liburan jadi nggak ngerasa kayak sebel atau mungkin ngerasa kecewa juga enggak sih. Jadi ya senang juga sih sekalian liburan, sekalian ketemu orang-orang baru juga. Nyaman gitu ya, tetap nyaman. Iya. Biasanya cewek kan sering banget dengan kata gi and the bah, gibah. Oke. Kalian ada sering nggak tuh gibahin ibu? Ibu tuh kayak gini loh, coyin kayak gitu kan ada nggak? Kalau sejauh ini alhamdulillah selama 25 harian ya kita di sini. Alhamdulillah nggak pernah ada kayak gitu. Nggak pernah ada. Iya, ini beneran loh. Ini real. Ini tes jujur. Bayar piro ya orang. Kayaknya kira yakin banget apa diguyoni. Real. Real ya. Real. Pernah nggak diguyoni mau diajak ngarit ya itu pernah? Belum sih. Digombalin ya. Belum. Untuk cowok yang berusaha ngedeketin ini Aduh. Ada hati yang harus dijaga, Mas. Lalu kamu beli ayam yang warnanya merah, kuning, hijau itu aja kamu jaga mati kok. Sok-sokan nemen. Untuk banyak yang sebelah. Mbak Sastra. Kayaknya ini bisa nganu nih, bojobel banget sama aku ini. Aku kan sastra, kamu sastra nanti. Kan kalau kita jalan kayaknya, wah, chemistry-nya dapat. Satu vibes. Heeh. Vibes-nya sama. Kamu bahasanya mirip aku banget sih. Jaksel banget. Jaksel banget ya. Hype banget. Buat kamu yang dari bangun Pepe di sini nih ya kan di dusun Demangan ini gitu kan. Kamu ngerasa ada bibit-bibit ini enggak orang-orang ataupun anak-anak lah ya, kalau orang itu terlalu gede banget gitu ya. Anak-anak yang pintar untuk speaking English kayak gitu udah kelihatan belum kayaknya?
Kebetulan kemarin proker kayak related to bahasa Inggris itu kebetulan saya nggak ada prokernya sih. Kebetulan ya, berarti nggak ada kesalahan. Jadi rata-rata kemarin proker yang saya kerjain itu lebih ke misalkan kemarin teman-teman bagi stek rumput gangga umami itu saya lebih ke pembuatan guidebook atau manualnya seperti itu. Dan di situ guidebook ya. Iya. Itu ada tulisannya Inggris atau cuma sekedar bahasa Jawa gitu? Kebetulan karena maksudnya kan karena pembacanya rata-rata bapak-bapak gitu ya, kebetulan kita pakai bahasa Indonesia aja. Tadi kan ini kita ngomong soal pembagian susu. Oh iya. Loh.